Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Kali ini kita belajar lagi dalam pelajaran ekonomi bersama Ibu ya. Pelajarannya mengenai pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Untuk pelajaran ekonomi kelas 12 SMA dengan Ibu Marsuti. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, marilah kita belajar. Selanjutnya, kompetensi dasar adalah 35. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Akun-akun khusus perusahaan dagang dalam tahap pencatatan nanti akan ketemu dalam jurnal umum, yaitu ini sudah pernah diberitahu pada video sebelumnya, yaitu pertama akun pembelian, kedua akun penjualan, ketiga akun retur pembelian dan pengurangan harga, keempat akun retur penjualan dan pengurangan harga, kelima akun utang dagang, keenam akun piutang dagang, ketujuh akun potongan pembelian, 8 akun potongan penjualan, 9 akun beban angkut pembelian, dan 10 akun beban angkut penjualan. Tahap pencatatan yang pertama adalah mengenai jurnal umum. Kita mulai belajar. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Pertama, metode fisik atau periodik atau physical inventory method. Kedua, metode perpetual atau terus-menerus atau perpetual inventory method. Keterangannya: 1. Metode fisik atau periodik atau physical inventory method. Metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Kontinu ini maksudnya terus-menerusnya. Kedua, metode perpetual atau terus-menerus atau perpetual inventory methods. Metode perpetual artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu. Nah, ini secara terus-menerus. Jadi kalau metode fisik itu tidak terus-menerus, tidak dilakukan secara kontinu atau tidak dilakukan secara terus-menerus. Kalau metode perpetual dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Metode fisik atau periodik. Metode fisik atau periodik pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah, tetapi sering terjadi. 1. Pembelian barang dagangan secara tunai. Dicatat dalam jurnal pembelian debit, kas kredit. Kedua, pembelian barang dagangan secara kredit. Dicatat dalam pembelian debit, utang dagang kredit. Ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang dibeli akan dicatat dalam utang dagang debit, retur pembelian kredit. Keempat, pembayaran utang dagang tanpa potongan. Dicatat pada utang dagang debit, kas kredit. Kelima, pembayaran utang dagang dengan potongan. Utang dagang debit, kas kredit, potongan pembelian kredit. Selanjutnya, penjualan barang dagangan secara tunai. Dicatat pada kas debit, penjualan kredit. 7. Penjualan barang dagangan secara kredit. Utang dagang debit, penjualan kredit. 8. Penerimaan kembali barang dagang yang dijual. Retur penjualan debit, piutang dagang kredit. 9. Penerimaan piutang dagang tanpa potongan. Kas debit, piutang dagang kredit. Tanggal nomor 10, penerimaan piutang dagang dengan potongan. Kas debit, potongan penjualan debit,
piutang dagang kredit. Nah, inilah metode fisik atau periodik ya. Mulai dari pembelian sampai penjualan sampai diterima kembali atau penerimaan piutang dagang. Ada tanpa potongan, ada dengan potongan. Metode perpetual. Metode perpetual atau terus-menerus pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan tidak sering terjadi. 1. Pembelian barang dagangan secara tunai. Dicatat dalam persediaan barang dagangan debit, kas kredit. Pembelian barang dagangan secara kredit dicatat dalam persediaan barang dagangan debit, utang dagang kredit. 3. Pengiriman barang kembali barang dagangan dicatat pada utang dagang debit, persediaan barang dagang kredit. 4. Pembayaran utang dagang tanpa potongan, utang dagang debit, kas kredit. 5. Pembayaran utang dagang dengan potongan, utang dagang debit, kas kredit, potongan pembelian kredit. Berikutnya penjualan barang dagangan bisa secara tunai atau kredit. Bila tunai, kas, debit, penjualan kredit. Tapi bila kredit, piutang dagang debit, penjualan kredit. HPP, debit, persediaan barang dagang kredit. Nah, terus 8. Pengiriman kembali barang dagangan, retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Persediaan barang dagang debit, HPP kredit. 9. Penerimaan piutang dagang tanpa potongan, kas debit, piutang dagang kredit. Terakhir, pembayaran utang dagang, penerimaan piutang dagang dengan potongan. Ya, yaitu kas debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit. Di sini ada transaksi PD Ramai bulan Maret 2020. Tanggal 5, dibeli barang dagangan dari PD Agus 9 juta rupiah secara tunai. Tanggal 8, dibayar biaya angkut barang yang dibeli seharga 1 juta rupiah. Tanggal 10, dijual barang dagangan kepada Tuan Iwan 7 juta rupiah secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Ini maksudnya kalau dibayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari atau 10 hari dapat potongan 2%, tapi paling lambat 30 hari tanpa potongan. Tanggal 11 dijual barang dagangan kepada Tuan Amin seharga 18 juta rupiah tunai. Tanggal 12 diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Iwan seharga 1 juta rupiah karena rusak. Ya, sebagian biasanya. Tanggal 13 dijual barang dagangan kepada Tuan Sony secara kredit seharga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 14 dibayar biaya angkut penjualan barang seharga 800.000. Tanggal 16 dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 17 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari firma Badu karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 2 juta rupiah. Tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret yang lalu. Tanggal 20 diterima pelunasan dari Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13 Maret lalu. Tanggal 21 diterima pelunasan dari Tuan Iwan hasil penjualan tanggal 10 Maret lalu. Diminta catatlah transaksi di atas dalam jurnal umum atau metode fisik atau periodik. Nah, ini bisa dilihat. Kita catat dalam jurnal umum. Transaksi PD Ramai bulan Maret 2020 tanggal 5 dibeli barang dagang dari PD Agus. Jurnal umumnya PD Ramai, jurnal umum periode Maret 2020, tanggal keterangan debit kredit. Tanggal 5, pembelian 9 juta rupiah, tunai, berarti dikas 9 juta rupiah. Tanggal 8, dibayar biaya angkut barang yang dibeli sebesar 1 juta rupiah. Keterangannya tanggal 8, beban angkut pembelian debit 1 juta rupiah, kas kredit 1 juta rupiah. Tanggal 10 dijual barang dagangan kepada Tuan Iwan 7 juta rupiah secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Dicatat piutang dagang debit 7 juta rupiah, penjualan kredit 7 juta rupiah. Tanggal 11 dijual barang dagang kepada Tuan Amin seharga 18 juta rupiah tunai. Tanggal 11 kas
dapat uang 18 juta rupiah. Terus penjualan 18 juta rupiah. Sebelah kredit tanggal 12 diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Iwan seharga 1 juta rupiah karena rusak. Ini ada retur penjualan sebelah debit 1 juta rupiah. Piutang dagang kredit 1 juta rupiah. Tanggal 13 dijual barang dagang kepada Tuan Sony secara kredit seharga 3 juta. Di sini karena kredit maka timbul unsur piutang dagang atau buku besar piutang dagang 3 juta rupiah. Terus penjualannya secara kredit, penjualannya sebelah kredit 3 juta rupiah. Nah, di sini ada biaya angkut. Bentar, kita lihat keterangan debit kredit. Tanggal 14 ada beban angkut penjualan barang seharga Rp800.000 dibayar dengan uang kas. Tanggal 16 dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Pembelian debit, utang dagang kredit. Tanggal 17 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari Badu karena tidak sesuai dengan pesanan 2 juta rupiah. Ada situ mengurangi utang dagang 2 juta, ada retur pembelian kredit 2 juta rupiah. Utang dagang debit, retur pembelian kredit itu sebenarnya. Tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret lalu. Ini pelunasan firma Badu berarti utang dagangnya debit ya berkurang. Terus kasnya kredit karena melunasi ya. Di sini ada potongan. Potongan pembeliannya kan 2%. 2% dari 8 juta 160.000. Berarti kasnya hanya dibayar 7840.000. Kan ada potongan. Yang potongan itu karena jangka waktu pembayarannya kan kurang dari 10 hari. Nah, tanggal 20 diterima pelunasan dari Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13. Di sini ada potongan juga. Kas potongannya 60.000. Berarti kasnya menerima 2.940.000 dari piutang dagang 3 juta. Nanti ada keterangannya di belakang. Tanggal 21 diterima pelunasan dari Tuan Iwan hasil penjualan tanggal 10 Maret lalu. Jadi diterima 6 juta rupiah kas debit, piutang dagang kredit. Ya ini minta setelah transaksi dalam jurnal umum kan. Ya kalau diperhatikan kembali baik-baik nanti. Nah ini ada tanggal 16 Maret dibeli barang dagang dari firma Badu 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 17-nya dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari firma Badu karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 2 juta rupiah. Tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu atas pembelian barang dagang tanggal 16 Maret yang lalu. Di sini tanggal 16 dibeli, tanggal 17 dikembalikan sebagian, tanggal 18 dilunasi. Jadi di sini tanggal 16 itu akan timbul pembelian debit 10 juta rupiah, utang dagang kredit 10 juta rupiah. Pembelian bertambah sebelah debit, utang dagang bertambah sebelah kredit. Ke tanggal 16. Terus tanggal 17-nya dikembalikan sebagian barang yang dibeli. Jadi utang dagangnya berkurang sebelah debit 2 juta rupiah. Terus ada timbul retur pembelian sebelah kredit 2 juta rupiah. Terus tanggal 18 dilunasi kepada firma Badu tadi atas pembelian barang tanggal 16. Nah, di sini tanggal 18 utang dagangnya berkurang 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena sudah dipotong dengan retur 10 juta dikurangi 2 juta jadi tinggal 8 juta rupiah. Terus di sini kasnya 7.840.000. Ini sudah dikurangi dengan potongan 2% 160.000 ya. Terus keterangannya ini utang firma Badunya 10 juta rupiah, retur pembeliannya 2 juta rupiah, dikurangkan berarti sisa utangnya tinggal 8 juta rupiah. Terus potongan pembeliannya 2% 160.000. Maka yang dibayar kasnya tinggal 7.840.000. Nah, perhitungan harinya gini ya, tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 18 Maret ya. Itu kan 2 hari. Dapat potongan 2%. Tuh. Jadi kalau kurang dari 10 hari dapat potongan 2% perjanjiannya. Ini 2 hari yang dapat potongan 2%. Berarti kas
yang dibayarkan itu tidak 8 juta lagi, tapi sudah berkurang sebesar 7.840.000 dengan adanya potongan 2%. Terus ada lagi dijual barang dagang pada Tuan Sony secara kredit 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 kan dengan Sony ini. Terus tanggal 20-nya diterima pelunasan di Tuan Sony penjualan barang dagang tanggal 13 Maret lalu. Nah, ini malah cuma 7 hari, tanggal 13 sampai tanggal 20. Tanggal 13-nya piutang dagang debit 3 juta rupiah, penjualan kredit 3 juta rupiah. Tanggal 20-nya kas debit 2.940.000 karena ada potongan 2% dari 3 juta 60.000 jadi. Piutang dagangnya ya 3 juta. Tuh, diterima kasnya hanya 2.940.000. Kas debit, piutang dagang debit, kas debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit. Tuh keterangannya. Terus ada ini dengan Tuan Iwan. Dijual barang dagang pada Tuan Iwan, terus diterima barang yang dijual karena rusak, lalu terima pelunasannya. Jadi ini tanggal 10 piutang dagang debit kan 7 juta, penjualan kredit 7 juta. Terus tanggal 12-nya tuh ada retur penjualan 1 juta, piutang dagangnya kredit 1 juta. Tanggal 21 diterima pelunasan dari Tuan Iwan 6 juta rupiah debit diterima di kas, piutang dagangnya kredit 6 juta rupiah. Nah ini kenapa tidak ada potongan? Karena lewat waktu sudah 11 hari dari 10 hari. Memang dia ada syarat 2/10 N/30, tapi pembayaran dia lewat dari tanggal 10 dijualnya, tanggal 21 baru dibayar 11 harinya, tidak 10. Maka dia tidak ada potongan. Piutang dagangnya 7 juta rupiah, retur penjualannya 1 juta, sisa piutangnya ya diterima kasnya 6 juta. Tuh. Ya, tanggal 10 bulan 3 sampai tanggal 21 bulan 3 kan 11 hari. Tidak ada potongan. Sedangkan kalau potongan kan 2/10 N/30. Kalau 10 hari ya atau kurang dapat potongan 2%. Tapi kalau misalnya lebih dari tanggal 10 tidak ada potongan. Tapi paling lambat tetap dibayar selama jangka waktu 30 hari. Tapi N tanpa potongan. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena kalau kita belajar giat pasti kita akan mengerti ya. Lambat-lambat tapi ya pasti. Karena semuanya bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.